Itu kira-kira. Jadi saya putuskan target saya si Palen, tinggal menunggu saja dia iyakan atau tidak. Berarti kalau dia tidak iyakan, ya dia bukan laki. Dia bukan laki, ya kerjanya hanya fitnah. Oke. Silakan sahabat yang lain dilanjut. Banyuma, aku mau nanya. Maghrib sini, iya silakan. Paling 5 menit. Masih ingat nggak dulu kita kumpulkan donasi buat si Palen waktu dia sakit? Masih ingat nggak Banyuma? Ingat. Ya. Banyuma hubungin saya, tolong bantu karena ini ada yang sakit. Saya waktu itu juga agak menolak, tapi Bang Juma karena kebesaran hati kita buka kan gitu. Iya. Waktu itu kita berhasil mengumpulkan berapa ya? Ada pokoknya Bang Andi, saya lupa. Yang pasti Palen sendiri laporan juga ke saya. Alhamdulillah Bang Suma, Anda Abang buka donasi gini banyak, ada beberapa yang kirim ke rekening saya langsung. Makasih Bang Suma. Selain itu, saya minta bendahara saya juga ngirim ke dia. Oh, waktu itu kita langsung ke rekening dia ya? Iya, langsung ke rekening, karena saya memang agak rada-rada ini sih waktu itu, rada-rada agak-agak ya ada perasaan enggak enak aja gitu loh. Orang yang baru-baru menghina saya dengan melaporkan saya di MUI, tiba-tiba minta tolong ke saya, ya mau tidak mau adalah perasaan yang agak mengganjal gitu loh. Kamu barusan laporkan saya ke MUI, besok tiba-tiba saja kamu minta. Waduh, gimana dong perasaan saya kok bolak-balik kan kayak gitu. Jadi waktu itu saya bantu, saya sampaikan netizen silakan bantu nomor rekeningnya ini bla 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 dan seterusnya. Selain itu saya minta bendahara saya untuk transfer ke beliau. Nah, teman-teman kan pernah lihat chatnya itu kan, yang ditampilkan dengan Umi Michan waktu itu, nggak salah, nggak tahu dari mana dapat chatnya itu. Dari si Oji. Ada VT-nya juga, sudah di-VT-kan Bang. Dan saat itu saya nggak mau ikut campur. Biasanya kalau ada donasi gitu kan, saya koin yang ada pada saya gunakan untuk donasi gitu kan. Tapi hari itu saya nggak mau, karena saya udah sebel dengan Palen sejak dia itu menjelek-jelekkan para YouTuber gitu kan, cari koin cari konten, padahal dia ngemis dari orang-orang yang bikin konten. Contoh seperti Bang Egel itu berapa kali dimintain itu, ya kan, itu dari konten, uang konten. Tapi kalau ketika dia ngomong mau dibikin konten, dia nyindir. Nah dari situ saya enggak mau ikut-ikutan, saya gitu. Iya, Masya Allah. Ya saya kira gitu ya. Teman-teman di bawah kalau ada rekamannya ajak karung gue datang sekarang. Ada rekamannya nggak? Tadi saya udah telepon langsung kok, bertiga, Reski sama dia. Dia perdengarkan suaranya di Komal itu. Saya ajak dia nggak bisa apa-apa kok. Saya ajak langsung telepon. Gitu loh. Ya sekarang saya ke Reski fasilitasi. Nah, tolong Reski tolong kasih tahu dia kalau mau sparring sama gua, ya lu yang jadi wasit aja. Kan asik kalau begitu. Jadi nggak usah di framing lagi lah. Tantangan gue sparring sama dia. Gitu ya, nggak usah ada 5 juta apalah gitu ya. Jadi musuh saya terberat hari ini nomor 1 adalah si Palen. Kalau sakit minta tolong, kalau udah ditolong menggigit dari belakang. Saya dulu agak berat juga Pak De, karena Bang Juma meminta. Jadi saya terpaksa begitu. Dia hubungi saya kok. Ini nomor rekening saya. Cuma karena terhapus, kita kan pernah kena virus lah begitu. Jadi hilang semua bukti-buktinya. Saya pernah dulu mengucapkan 67 juta apa seperti apa, ya boleh juga sih. Kan ada rekeningnya bisa di print itu. Yang jelas ada sumbangan masuk ke dia adalah waktu dia sakit. Kan itu intinya. Dan tidak bisa dipungkiri, kami bantu dia kok. Karena suara kami, suara Banyuma masih didengar oleh netizen kok. Hari ini aja kalau kita buka, ini hari ini kita buka nih,
Ya, misalnya bantu si Palen kalau dia sakit. Ini soal netizen manut kok. Tapi saya rasa kalau lagi sekarang ini ya, Banyuma memerintahkan kami buka donasi dong buat si Palen, saya rasa netizen udah nggak mau. Saya yang bilang, Pak Desuki malah mau muntah mendengarkan permintaan saya itu. Kanda Handi, ini Iya. kalau memang jadi tarung ini olahraganya dari pihak silabus Muay Thai yang di Tanjung Duren saya sudah konfirmasi, sudah fix. Saya pesan 2 jam kalau memang jadi. Tinggal valennya nih. Kalau Ya, memang jadi. baguslah itu. Jadi kalau di atas ring kan kalau ada yang tewas kan nggak dituntut secara hukum. Ya nanti saya pesan 2 jam insya Allah. Kalau memangnya saya ke WA ke dia dulu kalau dia berani. Gua nggak kasih 2 jam, paling lama 10 menit. Ronde pertama selesai. Hebat Bang Handi ya. Kok. Bugis Makassar Selawan. Oi, ngeri ya. Iya. Asal itu. Oi, hebat abangku bah. Katanya. Dia bantah loh bang. saya saksi ya, saya Iya saksi. bang. Mbak Nora, saya saksi. Ketika di juga lah pasar jadi Poncol, ketika di pasar Poncol, preman-preman tuh takut sama Bang Andi. Saya saksinya. Aturan Kalau saya orang- beli knalpot itu habis 800.000, karena ada Bang Andi cuma kena berapa? 500. Lawang Bang Handi sebut nama orang aja, orang itu bisa kepalanya kempes. Itu terlalu. Betul Bang Andi. Yang saya Iya, beli iya. knalpot di Poncol itu Bang Andi. Iya Pak De. Saya Oke, ini mantan. sahabat-sahabat, saya silakan dilanjut. Saya rehat sejenak untuk maghrib ya. Lanjut. Saya masih tetap monitor kok. Lanjut. Saya ini mantan orang yang nggak dalam dunia gelap dulu teman-teman. Ya, saya sejak mengenal Banyuma, Pak Desugi dan lain-lain itu, ya saya kembali ke jalan yang benar. Tapi jangan pancing saya untuk kembali lagi gitu. Tapi kalau begini caranya ya terpaksa dipakai cara lama gitu. Ya kan? Di dalam ya udah biasa lah aku di apa tuh namanya? Di penampungan lah di LP pernah. Udah biasa ngalamin kok. Jadi si Palen ini ya kalau berani ya sudah, nggak usah banyak ngomong deh. Kita buktiin aja. Siapa yang laki itu aja udah kalau menurut gua. Ini Bugis sudah yang ngomong. Jangan terlalu di framing. Jadi sekali lagi sasaran saya si Palen. Ini si Palen senang banget ini kalau ada muslim yang diproses hukum. Senang banget ya. Padahal kita yang sering bantu dia gitu loh dalam hal apapun. Terus kemudian memanggil orang-orang yang selama ini menista agama Islam dijadiin temen. Hebat kan? Jadi saya tunggu dia tantangannya. Apa perlu saya telepon lagi moderatornya? Perdagangan di sini? Nggak usah bang. Ah gitu. Tadi Bang Dewa nelpon saya, Bang Andi jangan maju gua aja. Saya bilang ini urusan saya Bang Dewa. Nggak bisa, Bang Andi kalau lagi mau maju saya yang maju dulu. Jangan, ini urusan pribadi gua sama dia. Itu kira-kira. Jadi saya putuskan target saya si Palen, tinggal menunggu saja dia iakan atau tidak. Berarti kalau dia tidak iakan ya dia bukan laki. Dia bukan laki, ya kerjanya hanya fitnah. Oke. Iya bang. Laki-laki itu nggak usah banyak gaya, mau taruhan 5 juta gembel aja banyak gaya. Aduh, Valen. Nih, rekam suaraku nih. Emang dia punya duit. Aku sudah siapin ringnya. Nanti kita urus ininya surat-suratnya, izin segala macam. Ya udah Bang Handi sudah siap. Ngapain nih kok taruh 5 juta gembel aja banyak gaya kok. Saya ngapain dibawa, ngapain saya naik roomnya? Ketemu langsung aja, orang kita masih satu kota kok. Gitu nih. Ngapain naik roomnya lagi? Ngomong doang sebentar dulu Bang, ngomong doang di media sosial ngapain? Langsung tunjukin siapa yang pingsan duluan, itu aja udah. Betul. Ini silabus Muay Thai sudah oke. Udah. Berarti 1 jam aja lah kalau gitu ya, Kanda. Iya. Ngapain naik roomnya lagi? Cuman
adu mulut. Adu mulut ngapain gitu, langsung aja gitu loh. Siapa yang kuat fisik langsung aja gitu loh. Siapa yang pingsan dihitung wasit 1 2 3 sampai 10 gitu loh. Dinda, saya yang bayar ya, Dinda Dio. Nggak usah kan, nggak usah. Saya yang bayar, saya selesaikan karena duduk minumannya juga, dan saya siapkan P3K untuk Palen. Udah nggak usah. Bagian snacknya aja Bang Dio. Saya snack. Udah, Waci. itu udah satu jam. Saya kira Orang bagian bawah itu yang ngelilingin ronde itu melalui media sosial yang dikenal sebagai TikTok. Dan akhirnya live tersebut disiarkan kembali secara live juga di media sosial YouTube. Jadi cukup menarik sih sebenarnya ya. 67 juta yang begitu fantastis angkanya bagi kalangan menengah ke bawah kan gitu. Banyak itu bos. Itu sangat banyak bagi kalangan menengah ke bawah, itu sangat banyak gitu ya. Dan mungkin dari teman-teman ada nggak yang memiliki istilahnya itu bukti nominal tersebut ya. Istilahnya bukti-bukti TF gitu, yang di TF kepada yang bersangkutan gitu ya. Kalau 67 juta langsung, saya kira itu nggak pernah ada ya. Ataukah langsung 67 juta, ataukah secara berkala gitu. Mungkin ada yang memiliki buktinya. Kalau ada yang memiliki buktinya, mungkin bisa naik ke atas open cam sambil menunjukkan buktinya gitu ya. Karena polemik ini sangat baik. Ya kan? 67 juta bukan angka yang sedikit, Bos, bagi kalangan menengah ke bawah ya. Kalau menengah ke atas, ya kan, kalangan menengah ke atas ya 67 juta itu kan, kan gitu ya. Tapi kalau untuk kalangan menengah ke bawah, itu angka itu fantastis gitu. Ya 67 juta bos. Ya. Karena saya melihat itu semua pada sebuah media sosial gitu. Saya melihat, mendengarkan, bahkan banyak diperbincangkan di komentar-komentar gitu ya. Jadi kita ini mencari sebuah berita yang mungkin diduga valid gitu ya. Mungkin kalau ada TF dari si fulan ditujukan kepada yang bersangkutan, mungkin bisa request naik ke atas gitu ya. Dan harus open cam. Open cam, tunjukkan bukti-buktinya gitu. Apakah ada sebuah bentuk TF ya? Asal itu ori ya. Kan sekarang kalau saya melihat di dunia media sosial nih ya, khususnya kan karena kejahatan itu seringkali dilakukan di media sosial kan gitu ya. Artinya ada undang-undang ITE kan gitu ya. Nah banyak sekali kejahatan di media sosial, pasti ada barang bukti. Contoh misal bentuk transfernya seperti apa gitu. Dan banyak juga bentuk-bentuk TF ya yang palsu gitu. Ya mungkin para teman-teman ini kan udah pada tahu kan gitu ya. Nah mungkin kalau ada yang memiliki bukti-bukti tersebut ya, terkait masalah dana 67 juta, ini bagus gitu.
Kalau misal memang nominalnya segitu, kan perlu pembuktian gitu ya, perlu yang namanya pembuktian gitu. Saudara Udah gua. 67 juta omongin. Capek ngomong masalah itu. Gitu loh. Tahu, nggak usah itu, Mas. Nanti dulu. Nggak bisa. Maksudnya gue tuh gini, biar netizen juga tahu, ada kesalahan-kesalahan mungkin secara narasi, ada kesalahan-kesalahan Netizen gimana mau dilaporkan malam gue? Masa gue mau laporin netizen satu-satu? yang suruh ngelaporin netizen siapa sih? Enggak, ini loh, gua ini di framing 67 juta. Enggak, yang disuruh ngelapor netizen siapa? Ya masa gua harus ngelaporin netizen? Orang netizen ini enggak jelas semua. Itu kan kemarin ada yang bernarasi, Dre, 67. Buktinya mana 67 itu? Bang Umar itu kan selalu digiring di narasi 67 juta itu, Bang Andre. Nah, narasi itu kalau selalu berlanjut itu akan menjadi fitnah kan, karena itu memang tidak ada kebenarannya gitu loh. Jangan dialihkan terus isunya, yang inilah, yang itulah. Kalau lu angkat isu lain sekarang, itu berkesan bahwa lu lagi mencari celah. Loh, Bukan begitu bro caranya. Dre, nggak bisa, Dre. Kecuali itu nggak dipublish. Itu dipublish loh, Dre. Nah, itu di luar apa namanya ini gua ya. Nanti lu bisa bernarasi karena gua nggak tahu problemnya di mana. Lu bisa bernarasi segala macam. Ya, tadi kan udah gua ngomong hampir 1 jam tadi gua ngomong. Gua ceritain dari awal itu, Dre. Gimana sih, bahkan sampai apa itu surat pemecatan nggak nyampe ke gua. Bayangin coba. Better gini, Mam. Better tabayun, ya. Coba omongin, pasti ada solusinya kok. Pasti ada solusinya. Karena gua tahu, gua kenal dulu. Mungkin netizennya belum kenal. Gini tabain gimana Bang Disconnect? Yang justru yang ngajak tabain siapa dulu dong? Gitu. Tiba-tiba mencuat begitu aja, ya udah mencuat tabain. Gimana sih, Dri? Ya bukan mencari kebenaran. Lah kan udah dipublish itu. Ini Bang Umar, terkait yang 67 itu kan sebenarnya bisa dibilang hoax karena bukti-buktinya dari mereka tidak ada ya yang menuding Bang Umar terlibat di dalam 67. Nah, seharusnya terkait persoalan 67 itu kan masalah internal ya. Nah, di dalam permasalahan internal itu kira-kira berapa orang yang tahu dan terlibat, itu Bang Umar yang tahu sendiri kan. Nah, ketika persoalan 67 itu netizen sudah tahu, secara otomatis kan ada nih di dalam internal, dalam persoalan yang 67 itu membocorkan gitu Bang Umar. Nah, kira-kira Bang Umar sudah tahu enggak pihak yang membocorkan itu? Disconnect ini loh. Iya. Kan gua udah sering tuh. Gua itu nggak ada sangkut paut bahkan terkait masalah 67. Saya itu tidak menerima. Bahkan saya sampai ngomong, itu si Cebi, gue sebut itu tadi, gue live tadi itu. Si Cebi itu sampai nggak denger masalah itu. Terus tiba-tiba 2-3 hari yang lalu, itu mencuat gitu loh. Siapa dulu yang ngomongin 67 gitu? Apakah saya, apakah dia gitu? Gitu loh. Atau sebenarnya gini Bang Umar, atau sebenarnya itu guyonan atau candaan dari mereka yang kemudian jadi fitnahan oleh netizen itu. Pak Disconnect udah nonton videonya belum? Coba kirimin juga ke Belum.
Udahlah, Dre, ntar tunggu aja tanggal mainnya lah. Udah Kalau capek gua kalau ini. kalau ini kayaknya bukan tandaan itu, bukan tandaan orang anu kok, banyak orang di situ kok. Iya, kalau misalkan itu bukan candaan, berarti itu kan serius yang mereka ucapkan, tapi itu ditujukan ke siapa gitu maksudnya? Apakah ditujukan ke Bang Umar narasi tersebut atau Nama ditujukan saya umum gitu? disebut, nama akun saya disebut. Dengan kesadaran ya. Jelas sadar lah itu orang live, masa nggak sadar. Nah, ya itu. Gue nggak bisa, gue nggak, konstruk hukum itu begini, orang gila nggak bisa dilaporkan, bos. Gue izin sholat dulu ya. Ntar dulu gue ikut sana. Ya, ini udah mau masuk maghrib ini. Ntar ini gue sebenarnya mau manasin akun aja gitu. Nah, tiba-tiba ada komentar di bawah. Nah, gue berhak dong merespon gitu. Gue punya hak jawab dong, kan gitu. Tahu.